Selamat datang kembali di channel kami. Semoga kalian sehat-sehat ya. Mari kita bercerita. Malam itu, rumah sakit terbengkalai itu kembali berbisik. Angin berhembus membawa aroma anyir yang menusuk, seolah-olah bangunan tua itu masih menyimpan jejak penderitaan yang belum usai. Di tengah kegelapan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, ragu-ragu, namun terus melangkah masuk ke dalam lorong yang suram. Tak ada yang tahu pasti sejak kapan rumah sakit itu ditinggalkan. Yang mereka tahu, siapapun yang masuk, jarang bisa keluar dalam keadaan yang sama. Dan malam ini, 4 orang remaja nekat menantang kutukan itu. Mereka pikir ini hanya uji nyali biasa. Mereka salah. Sebelum kita mulai ceritanya, kami ingin tahu apa yang kamu pikirkan tentang cerita ini, dan apa yang terjadi di akhir cerita. Kamu penasaran? Jangan nonton sendiri malam-malam dan keraskan volumenya. Dan tulis komentarmu walaupun sekedar menulis asal kotamu di kolom komentar. Langit malam tampak pekat. Tak ada bintang maupun bulan yang menampakkan diri. Angin bertiup dingin, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih menyengat, seperti bau anyir yang samar. Di tengah kota yang semakin berkembang, berdiri sebuah bangunan tua yang sudah lama ditinggalkan, bekas rumah sakit yang terbengkalai. Bangunan itu tinggi, dengan jendela-jendela besar yang kacanya telah retak dan pecah. Cat temboknya mengelupas, menyisakan warna kusam yang memperlihatkan betapa tua dan lapuknya tempat itu. Pohon-pohon liar tumbuh di sekitar, merambat hingga ke dinding, seolah hendak menelan bangunan tersebut. Malam itu, 4 pemuda nekat memasuki rumah sakit itu. Mereka adalah Reza, Dito, Sari, dan Maya. Rasa penasaran membawa mereka ke tempat yang dikenal sebagai sarang dari sesuatu yang tak kasat mata. Reza berjalan di depan, membawa senter yang cahayanya berkedip-kedip seperti kehabisan baterai. Suasana di dalam lebih menyeramkan dari yang mereka bayangkan. Bau lembab dan busuk menusuk hidung. Suara gemerisik samar terdengar dari kejauhan. Dito menelan ludah. Harusnya kita gak masuk ke sini, ini tempat yang gak beres. Sari menoleh ke arah Maya yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Maya, lo baik-baik aja? Maya mengangguk pelan, tapi matanya menatap lurus ke ujung lorong yang gelap. Langkah kaki mereka menggema di lantai yang dipenuhi debu dan pecahan kaca. Tiba-tiba, terdengar suara tawa pelan, lirih dan serak. Semua terdiam. Senter di tangan Reza bergetar. Dito merapat ke Sari. Sementara Maya tetap memandang ke lorong seakan ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Lo denger gak? Suara itu? Belum sempat mereka merespons, sesuatu berkelebat cepat di ujung lorong. Sosok perempuan berbaju merah, dengan rambut panjang yang acak-acakan, melintas di antara bayang-bayang. Sari mundur selangkah, tangannya menggenggam erat lengan Dito. Lo semua lihat itu kan? Sesuatu berderak di atas kepala mereka. Seperti ada yang berjalan di lantai 2. Reza menyorotkan senter ke atas, tapi yang terlihat hanya langit-langit bangunan yang sudah retak. Maya melangkah maju tanpa mengatakan apa-apa. Tatapannya kosong, seakan ada yang memanggilnya. Dito langsung menarik tangannya. Maya, jangan aneh-aneh. Tapi Maya menoleh dengan ekspresi datar. Dia membuka mulutnya pelan, suaranya terdengar bukan seperti dirinya sendiri. Dia ada di sini. Dia menunggu. Tiba-tiba, lampu-lampu yang sudah mati bertahun-tahun berpendar sesaat, memancarkan cahaya redup yang menyeramkan. Dari bayangan yang terbentuk di ujung lorong, sosok itu muncul lagi, lebih jelas. Seorang wanita dengan gaun merah yang lusuh dan sobek di beberapa bagian. Kulitnya pucat, wajahnya menyeringai dengan senyum yang lebih lebar dari manusia biasa. Mata hitam pekatnya menatap tajam ke arah mereka. Darah? Dia menginginkan darah. Sari menjerit. Dito menyeret Maya yang masih tampak seperti kesurupan. Reza mencoba mengarahkan senter ke sosok itu, tapi cahayanya tiba-tiba padam. Angin dingin berhembus, membawa aroma busuk yang lebih kuat. Suara tawa itu terdengar lagi, kali ini lebih keras, menggema di seluruh rumah sakit. Mereka berlari. Lorong terasa semakin panjang, seolah-olah mereka tak akan pernah mencapai pintu keluar. Bayangan-bayangan hitam mulai bermunculan di sekeliling mereka. Suara bisikan mengisi udara. Jangan pergi, tetaplah di sini. Reza hampir tersandung, tapi dia terus berlari. Saat mereka hampir mencapai pintu keluar, sesuatu menarik kaki Maya.
Maya terjatuh, tangannya mencakar lantai, matanya penuh ketakutan. Sari dan Dito berusaha menariknya, tapi kekuatan tak kasat mata itu jauh lebih besar. Sosok itu kini tepat di belakang mereka. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya, tapi senyumnya masih terlihat. Suara seraknya berbisik di telinga Maya. Aku butuh teman. Tiba-tiba, tubuh Maya terangkat dan terpental ke belakang, menghilang ke dalam kegelapan rumah sakit. Jeritannya menggema, lalu hilang begitu saja. Dito berteriak, ingin kembali menolong Maya, tapi Reza menariknya. Kita gak bisa nolong dia. Kita harus keluar dari sini. Dengan berat hati, mereka berlari keluar. Begitu melewati gerbang, udara terasa lebih ringan, seolah sesuatu yang menekan dada mereka telah lenyap. Mereka berbalik, melihat ke dalam rumah sakit yang kini tampak lebih gelap. Tak ada tanda-tanda Maya. Hanya bayangan hitam yang bergerak di balik jendela, dan suara tawa kecil yang perlahan menghilang bersama angin malam. Maya telah menjadi bagian dari rumah sakit itu. Dan sosok merah itu masih menunggu korban berikutnya. Reza, Dito, dan Sari berdiri terpaku di depan rumah sakit terbengkalai. Napas mereka masih memburu. Dada mereka sesak oleh ketakutan yang masih menggantung. Maya hilang. Ditelan oleh sesuatu yang tak bisa mereka pahami. Dito memukul pagar besi yang berkarat. Kita gak bisa ninggalin Maya. Kita harus masuk lagi. Reza menatap Dito dengan mata yang dipenuhi ketakutan. Gila lo? Kita nyaris mati di sana. Lo gak lihat Maya ditarik sama sesuatu? Itu bukan manusia. Tuh. Sari hanya diam. Wajahnya masih pucat. Telinganya seakan masih mendengar bisikan-bisikan yang menghantui mereka di dalam. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu Dito benar. Mereka tak bisa begitu saja pergi meninggalkan Maya. Gue gak bisa ninggalin dia begitu aja. Reza, ujar Sari lirih. Reza mengusap wajahnya, frustrasi. Malam semakin larut, udara makin dingin, dan kegelapan semakin pekat. Namun, keputusan telah dibuat. Mereka bertiga akan kembali ke dalam, mencari Maya, apapun yang terjadi. Dengan langkah berat, mereka kembali melangkah masuk ke dalam rumah sakit. Aroma busuk kembali menyambut mereka, seolah-olah tempat ini tahu mereka telah kembali. Reza mengangkat senter, mencoba menerangi lorong yang kini terasa lebih panjang dan mencekam. Lantai yang sebelumnya hanya dipenuhi debu kini tampak lebih kotor, bercak merah kecoklatan terlihat samar di beberapa sudut. Maya! Teriak Dito. Suaranya menggema. Tak ada jawaban. Namun, tiba-tiba terdengar suara berdesir di ujung lorong. Seperti langkah kaki menyeret sesuatu yang berat. Reza menelan ludah. Ini gak beres. Sari mendekat ke Dito, tubuhnya gemetar. Maya, dia masih hidup kan? Dito tak menjawab. Dia hanya berjalan lebih cepat menuju lorong tempat Maya terakhir kali terlihat. Setiap langkah mereka terdengar jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Saat mereka sampai di persimpangan lorong, terdengar suara samar. Tolong! Sari langsung menoleh. Itu suara Maya. Mereka berlari menuju sumber suara, sebuah ruangan dengan pintu setengah terbuka. Reza menyorotkan senter ke dalam, dan saat itu juga, mereka melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Maya berdiri di sudut ruangan. Namun, ada yang aneh dengannya. Tubuhnya diam kaku, rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Gaunnya yang tadi bersih kini penuh noda. Maya? Panggil Sari dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Dito melangkah masuk, mendekat perlahan. Saat dia hampir meraih bahu Maya, tiba-tiba Maya mengangkat kepalanya dengan gerakan kaku. Matanya kosong. Wajahnya lebih pucat dari sebelumnya. Namun, yang membuat mereka hampir menjerit adalah senyum lebarnya. Senyum yang tak wajar. Kalian datang kembali? Suara itu bukan suara Maya. Itu suara yang lebih dalam, lebih serak, dan penuh kebencian. Tiba-tiba, tubuh Maya terangkat ke udara, matanya melotot, dan mulutnya terbuka lebar seakan hendak menjerit. Namun, yang keluar bukanlah suara teriakan, melainkan tawa menyeramkan yang menggema di seluruh ruangan. Reza menarik Dito ke belakang. Itu bukan Maya lagi. Sari menjerit saat sesuatu mulai keluar dari punggung Maya. Sesuatu yang berwarna merah, seperti kain, tapi bergerak sendiri seperti hidup. Itu bukan kain biasa.
melainkan bagian dari sosok yang lebih besar. Sosok itu perlahan muncul di belakang Maya. Seorang perempuan dengan gaun merah yang sobek dan berlumuran darah. Rambutnya panjang menjuntai hingga menyapu lantai. Matanya hitam pekat. Senyumnya lebih lebar dari sebelumnya. Kalian tak akan pergi. Tiba-tiba, ruangan bergetar hebat. Pintu di belakang mereka menutup sendiri, membuat mereka terperangkap. Reza mencoba menarik gagang pintu, tapi pintu itu tak bergeming. Dito mencoba mendobrak, tapi tak ada gunanya. Sari menangis ketakutan. Tangannya gemetar saat melihat Maya, atau sesuatu yang ada di dalam tubuh Maya, melayang perlahan ke arah mereka. Kalian adalah milikku. Sosok itu mengangkat tangannya, dan saat itu juga, cahaya senter Reza padam. Kegelapan total melingkupi mereka. Dan dalam gelap, terdengar suara jeritan panjang yang memilukan. Kilauan. Kegelapan menyelimuti ruangan. Udara terasa semakin pekat, menyulitkan mereka untuk bernapas. Jeritan panjang yang terdengar tadi mendadak berhenti, meninggalkan keheningan yang lebih menyeramkan daripada suara apapun. Sari menggenggam tangan Dito erat-erat, tubuhnya gemetar hebat. Reza mencoba menyalakan kembali senter, tapi tak ada cahaya yang muncul. Hanya ada suara napas mereka yang memburu, bercampur dengan bisikan samar yang mengelilingi mereka. Maya, panggil Dito dengan suara lirih. Tak ada jawaban. Namun, di tengah gelap, terdengar suara langkah kaki. Lambat, menyeret, seakan sesuatu mendekat dari segala arah. Reza menahan napas. Dia bisa merasakan sesuatu ada di dekatnya. Sangat dekat. Tiba-tiba, angin dingin berhembus di antara mereka. Dito merasakan sentuhan dingin di bahunya, seolah ada tangan tak kasat mata yang mengelusnya. Dia merinding, ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Mereka harus keluar dari sini. Reza meraba-raba sekeliling, mencoba menemukan sesuatu yang bisa digunakan sebagai senjata atau jalan keluar. Tangannya menyentuh sesuatu yang kasar, dinding retak yang lembab dan dingin. Kemudian, suara itu terdengar lagi. Kalian tak akan pergi. Suara perempuan itu. Serak, dalam, penuh amarah. Cahaya tiba-tiba kembali, tapi bukan dari senter mereka. Lampu-lampu tua di langit-langit berkedip beberapa kali, memancarkan cahaya redup kekuningan. Dan dalam cahaya itu, mereka melihatnya. Sosok perempuan berbaju merah kini berdiri di depan mereka. Sangat dekat. Matanya menatap tajam, hitam legam tanpa putih sedikit pun. Rambutnya acak-acakan, beberapa helaian tampak seperti sudah bercampur dengan sesuatu yang menyerupai darah kering. Tangannya panjang dengan kuku-kuku tajam yang menghitam. Sari menjerit, mundur hingga menabrak dinding. Dito mencoba menariknya, tapi kakinya terasa kaku, seolah sesuatu mencengkeramnya dari bawah. Reza berusaha menarik napas stabil. Siapa? Siapa kau? Sosok itu tersenyum lebar, memperlihatkan deretan gigi yang bukan hanya tajam, tapi juga berlumuran sesuatu yang menghitam. Aku pernah menjadi mereka yang kau sebut manusia. Tiba-tiba, ruangan berubah. Dinding-dinding yang tadinya retak kini seperti kembali ke masa lalu. Ruangan itu kini terlihat seperti kamar rumah sakit yang masih berfungsi, dengan ranjang besi berkarat dan tirai putih yang menguning. Dan di tengah ruangan, ada seorang perempuan terbaring. Sari menutup mulutnya dengan tangan, matanya membelalak. Itu dia. Perempuan di ranjang tampak sangat kurus. Wajahnya pucat seperti mayat hidup. Rambutnya panjang berantakan, dan gaunnya yang seharusnya putih kini ternoda merah. Darah merembes dari perutnya, menodai spray di bawahnya. Dia ditinggalkan di sini. Suara itu bukan berasal dari mulut perempuan di ranjang, melainkan dari sosok berbaju merah yang masih berdiri di hadapan mereka. Mereka membiarkanku mati, dalam kesakitan. Dito menelan ludah, tubuhnya gemetar. Lo salah satu pasien di rumah sakit ini? Perempuan itu tersenyum, tapi senyum itu lebih menyerupai seringai menyeramkan. Aku adalah kematian, dan kini, kalian milikku. Tiba-tiba, ranjang besi di tengah ruangan bergetar hebat. Darah mulai merembes dari dinding, menetes dari langit-langit. Reza menoleh ke Sari dan Dito. Kita harus keluar dari sini sekarang. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, Maya, atau sosok yang berada dalam tubuh Maya, tiba-tiba muncul di samping perempuan berbaju merah. Maya,
Bukan lagi Maya. Matanya hitam pekat, sama seperti perempuan itu. Bibirnya menyeringai, memperlihatkan giginya yang kini lebih runcing. Mereka akan tinggal di sini selamanya. Sari menjerit saat Maya melangkah ke arahnya. Dito mencoba menarik Sari menjauh, tapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke belakang seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menghantamnya. Reza menggenggam sesuatu di sakunya, sebuah pisau kecil yang selalu dia bawa untuk berjaga-jaga. Dengan keberanian terakhir yang tersisa, dia mengayunkan pisau itu ke arah Maya. Namun, sebelum pisaunya menyentuh Maya, sesuatu mencengkeram lengannya. Perempuan berbaju merah itu. Kuku-kuku tajamnya mencengkeram pergelangan tangan Reza, menciptakan rasa sakit luar biasa. Kau tak bisa melawanku. Reza menjerit, tubuhnya melemas. Darah menetes dari cengkeraman itu. Tiba-tiba, terdengar suara keras. Dinding di belakang mereka retak, lalu runtuh, menciptakan celah menuju koridor di luar. Kesempatan itu hanya sesaat. Dito yang masih terengah-engah langsung menarik Sari. Reza menggertakkan giginya, mengabaikan rasa sakit di tangannya, lalu berlari mengikuti mereka. Mereka menerobos keluar dari ruangan, melewati reruntuhan, dan kembali ke lorong panjang. Tapi mereka tahu, mereka tak bisa lari selamanya. Suara tawa mengerikan itu masih terdengar. Perempuan berbaju merah masih mengintai. Dan Maya telah menjadi milik kegelapan. Reza, Dito, dan Sari berlari melewati lorong gelap rumah sakit terbengkalai. Napas mereka memburu, dada mereka terasa seperti dihimpit batu. Di belakang mereka, suara tawa mengerikan masih terdengar, bergema di seluruh bangunan. Maya telah hilang. Dia bukan lagi teman mereka, melainkan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih menyeramkan daripada yang bisa mereka bayangkan. Langkah mereka terhenti di persimpangan lorong. Dito menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Semua tampak sama, gelap, berdebu, dan menyeramkan. Kemana kita harus pergi? Suara Sari bergetar, hampir menangis. Reza mencoba berpikir cepat. Rumah sakit ini luas, dan mereka bisa saja tersesat lebih jauh jika salah jalan. Namun, satu hal yang pasti, mereka harus menemukan jalan keluar sebelum perempuan berbaju merah itu menangkap mereka. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Lambat, menyeret, seakan sesuatu mendekat dengan sengaja, menikmati ketakutan mereka. Dito meraih tangan Sari dan menariknya ke arah kanan. Kita gak bisa diam di sini. Mereka berlari melewati ruangan-ruangan kosong, beberapa di antaranya masih menyisakan ranjang berkarat dan kursi roda yang bergoyang sendiri. Di dinding, bayangan hitam bergerak, seakan ada sesuatu yang mengintai dari balik kegelapan. Kemudian, di ujung lorong, mereka melihatnya. Pintu keluar. Sinar bulan menerobos masuk melalui celah di atas pintu kayu besar yang setengah terbuka. Harapan kembali muncul di wajah mereka. Ayo! Reza berlari lebih dulu, diikuti oleh Dito dan Sari. Namun, saat mereka hanya tinggal beberapa meter dari pintu itu, suara mengerikan bergema di belakang mereka. Kalian tak bisa pergi. Sari menjerit. Reza menoleh, dan yang dia lihat membuat darahnya membeku. Perempuan berbaju merah itu berdiri di tengah lorong. Rambutnya berkibar seperti tertiup angin yang tak ada. Matanya hitam legam, senyumnya semakin lebar, nyaris tak manusiawi. Dan di sampingnya, berdiri Maya. Maya tersenyum aneh, bibirnya kaku, matanya kosong. Kenapa kalian ingin meninggalkanku? Suaranya terdengar bukan seperti dirinya lagi. Dito menggertakkan giginya, air mata jatuh di pipinya. Lo bukan Maya lagi. Maya tertawa pelan, lalu kepalanya menoleh ke arah perempuan berbaju merah. Mereka harus tinggal, bisiknya. Perempuan itu mengangkat tangannya. Dalam sekejap, udara di sekitar mereka berubah. Dinding-dinding rumah sakit terasa semakin dekat, seakan hendak menelan mereka. Cahaya redup di ujung lorong mulai meredup, seperti perlahan-lahan ditelan kegelapan. Reza tak mau menyerah. Dengan sisa keberanian yang ada, dia meraih pecahan besi dari lantai dan melemparkannya ke arah sosok itu. Besinya menembus tubuh perempuan berbaju merah, tapi tidak terjadi apa-apa. Sosok itu masih tersenyum, seolah mengejek usaha sia-sia mereka. Mereka milikku. Tiba-tiba, Sari mengambil sesuatu dari saku jaketnya.
Sebuah botol kecil berisi cairan bening. Air ini dari orang pintar di desa. Katanya ini bisa mengusir sesuatu yang jahat. Suara Sari gemetar, tapi matanya penuh tekad. Dito langsung paham. Siramkan ke dia. Tanpa pikir panjang, Sari membuka tutup botol itu dan melemparkan isinya ke arah perempuan berbaju merah. Begitu air menyentuh kulit perempuan itu, sesuatu terjadi. Dia menjerit keras, tubuhnya mengejang. Matanya melebar, wajahnya yang pucat kini mulai retak seperti porselen. Dari dalam tubuhnya, muncul asap hitam yang berputar-putar, menjerit dalam penderitaan. Tidak. Suara jeritannya mengguncang seluruh rumah sakit. Maya yang berdiri di sampingnya tiba-tiba terhuyung, tubuhnya melemah. Matanya kembali ke warna aslinya, seperti tersadar dari mimpi buruk. Maya. Dito berlari dan menangkap tubuh Maya sebelum jatuh ke lantai. Reza menarik Sari. Ini saatnya, kita harus keluar dari sini. Tanpa menoleh ke belakang, mereka berlari melewati pintu besar itu. Begitu mereka melangkah keluar, angin kencang berhembus, seakan mendorong mereka menjauh dari bangunan itu. Saat mereka berbalik, mereka melihatnya. Rumah sakit itu berubah. Bayang-bayang hitam berputar-putar di sekelilingnya. Suara jeritan menggema dari dalam. Seperti ada sesuatu yang sedang terbakar, tapi tanpa api. Perempuan berbaju merah itu berdiri di ambang pintu. Wajahnya penuh kebencian. Kalian mungkin lolos, tapi aku akan selalu ada. Dengan kalimat terakhirnya, tubuhnya perlahan menghilang ke dalam kegelapan rumah sakit. Dan setelah itu, keheningan. Mereka semua terdiam, masih terengah-engah. Maya menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Kalian, kembali untukku. Dito menepuk bahunya. Tentu aja, kita gak akan ninggalin lo. Reza menatap rumah sakit itu sekali lagi, lalu menghela napas. Kita harus pergi sebelum sesuatu yang lain muncul, ujar Reza. Tanpa berkata-kata lagi, mereka berjalan menjauh, meninggalkan bangunan yang kini semakin sunyi. Malam itu, mereka selamat. Tapi jauh di dalam kegelapan rumah sakit terbengkalai itu, suara tawa kecil masih terdengar. Perempuan berbaju merah masih ada. Masih menunggu. Dan suatu hari nanti, dia akan kembali.